Oke, selamat pagi. Kita langsung mulai saja ya untuk perkuliahan kita hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah machine learning ini yaitu di permasalahan clustering. Jadi kemarin ingat waktu kita di awal kuliah dulu di week pertama kita mengidentifikasi ada berbagai macam permasalahan yang bisa kita selesaikan menggunakan machine learning. Nah, problem-problemnya kemarin kita sudah belajar regresi ya, regresi yaitu yang kita prediksi berupa angka numerik ya. Terus klasifikasi yang kita klasifikasikan adalah berupa label, dan yang terakhir ini ada lagi kita sebut sebagai clustering. Jadi clustering ini kita gunakan untuk mengelompokkan data kita seperti itu. Nah, di awal kemarin kita juga masih kita sempat membahas ya, ada dua metode di machine learning ini, yaitu metode supervised learning dan unsupervised learning. Masih ingat nggak? Supervised learning sama unsupervised learning itu bedanya apa? Supervised dan unsupervised. Ada yang masih ingat? Bisa ya? Ya silakan. Itu nggak terkait tuh. Yang mana? Unsupervised tidak ada lagunya datanya. Oke, ya betul. Yang lain mungkin ada pendapat yang lain? Ya betul ya. Yang unsupervised itu adalah data kita tidak memiliki label. Kalau di regresi sama di klasifikasi kemarin, data kita punya label kan ya. Jadi misalnya kalau kita mau klasifikasikan apakah nasabah disetujui atau tidak pengajuan kreditnya, labelnya 1 atau 0, gitu kan ya. Atau kalau regresi kemarin kita gunakan untuk memprediksi harga rumah ya, house price prediction. Yang mau kita prediksi labelnya adalah berupa angka numerik yang mau kita prediksi. Kalau clustering ini data kita nggak ada labelnya. Terus yang mau kita lakukan apa? Yang mau kita lakukan itu adalah kita mengelompokkan data yang kita miliki itu menjadi beberapa cluster. Cluster itu kita bisa sebut juga sebagai kelompok ya. Menjadi beberapa cluster yang mana data-data yang berada di kelompok yang sama atau cluster yang sama, mereka memiliki kemiripan. Seperti itu. Kasus nyatanya apa? Kenapa kita butuh melakukan clustering ya? Jadi seperti ini. Contoh yang mudah ya. Kalau Anda mungkin pernah melihat studi kasus di market ya, di supermarket misalnya. Misalnya ada sebuah toko atau supermarket itu dia ingin melakukan segmentasi. Artinya adalah mereka ingin mengetahui pola-pola pelanggan yang datang ke toko tersebut. Jadi kita bisa lakukan pengelompokan atau clustering. Misalnya, sifat dari konsumen saya itu ada yang suka membeli, misalnya suka membeli bahan makanan gitu ya, suka membeli alat-alat rumah tangga, atau suka membeli minuman dan sebagainya. Jadi data yang kita miliki itu kita gunakan untuk mengelompokkan seperti itu ya. Atau mungkin kemarin waktu kasus pandemi COVID ya, kita bisa mengklasterisasi pasien atau penderita COVID ya. Misalnya ada klaster perumahan, terus ada klaster kantor, klaster sekolah, dan sebagainya. Kita kan nggak punya label di sana kan ya, cuman punya data, terus data itu memiliki karakteristik seperti itu. Misalnya data pasien COVID, kita bisa punya karakteristik misalnya umurnya sekian gitu ya, terus jenis kelaminnya ini, tinggalnya di sini, pekerjaannya ini ya. Itu adalah karakteristik dari data kita. Kita mau klasterisasi, kita mau kelompokkan data kita itu menjadi beberapa kelompok atau klaster. Tujuannya apa ya? Tujuannya kalau kita memiliki klaster atau kelompok, kita bisa mengelompokkan data kita, kita bisa tahu ya pola atau pattern yang terjadi di data kita seperti itu ya. Oke, nanti kita akan coba lihat kasus nyatanya. Nanti kalau clustering ini kita juga bisa gunakan kalau kita ingin melakukan segmentasi di data citra atau data image ya. Itu juga bisa. Oke. Oke ya. Kita mulai dari arti dari clustering itu sendiri ya. Jadi clustering itu adalah sebuah task atau pekerjaan yang memportioning, artinya yang mengelompokkan dataset yang tanpa label
menjadi beberapa kelompok atau klaster seperti itu ya. Jadi data kita tidak punya label, kita lakukan portioning ya atau grouping sehingga nanti data kita memiliki beberapa kelompok atau klaster. Seperti yang tadi saya jelaskan, jadi klaster itu adalah sebuah grup dari yang terdiri dari data yang mana tiap-tiap elemen di dalam kelompok tersebut memiliki karakteristik yang mirip, tidak sama tapi mirip gitu ya. Oke, tujuan dari clustering ini adalah melakukan splitting ya, split up dataset dengan cara tertentu sehingga tujuannya adalah tiap cluster itu memiliki elemen yang sama dan tiap cluster dengan cluster yang lain memiliki elemen yang berbeda. Artinya adalah kalau kita memiliki cluster ya, kita punya cluster 1, cluster 2, cluster 3, harapannya elemen-elemen atau data yang ada di dalam satu cluster itu memiliki kemiripan yang tinggi. Tapi antara satu cluster dengan cluster yang lain, kita harapkan memiliki perbedaan yang tinggi. Nah, kemiripannya rendah. Jadi seperti itu. Tujuannya kan gitu ya, clustering. Nggak mungkin kalau kita mengklasterisasi sebuah data, terus kita coba cari kemiripannya dengan cluster yang lain, ternyata dekat. Nah, kemiripannya dekat. Nah, kemiripannya tinggi. Itu berarti algoritma clustering kita tidak bagus. Jadi harapannya untuk menilai sebuah algoritma clustering itu, kita bisa lihat nanti setelah kita klasterisasi data kita bandingkan tiap poin, tiap data yang ada di dalam satu cluster harusnya memiliki kemiripan yang tinggi. Tapi kalau kita bandingkan dengan data lain yang berada di cluster yang berbeda, memiliki kemiripan yang rendah, seperti itu. Oke ya, ini seperti yang tadi dijelaskan teman Anda ya, perbedaan klasifikasi sama clustering. Kalau kita lihat dari datanya, di klasifikasi kita memiliki label, sedangkan di clustering itu kita tidak memiliki label. Jadi semua atribut data itu nanti kita akan gunakan untuk mencari kemiripannya, seperti itu. Oke ya, ini ada beberapa penerapan clustering di dunia marketing atau banking ataupun insurance ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau untuk di marketing misalnya untuk penjualan pembelian gitu ya, kita bisa melakukan segmentasi ya di market kita seperti itu. Atau mungkin gini, kalau Anda pernah melihat sebuah layanan servis video gitu ya di Netflix ya atau di mana di Disney gitu kan. Nah, ada kemungkinan mereka melakukan clustering. Jadi mereka mempelajari dari aktivitas Anda sebagai user saat melihat video-video tertentu gitu ya. Misalnya Anda melihat movie dengan genre horor gitu kan. Oh, berarti history dari pelanggan ini dia sering melihat film-film horor atau film misteri dan sebagainya. Nah, itu bisa diklasterisasi. Mereka punya klaster. Oh, ternyata orang ini ya, pelanggan ini dia lebih suka film-film yang horor gitu ya. Nah, nanti saya yakin mereka pasti punya sebuah metode klasterisasi ya yang digunakan untuk melakukan segmentasi gitu ya, segmentasi di pelanggan mereka. Tujuannya apa? Kalau kita melakukan segmentasi, kita bisa memberikan rekomendasi ke tiap klaster yang kita miliki gitu ya. Misalnya konsumen dengan klaster A dia memiliki kecenderungan menyukai film-film horor. Berarti nanti waktu dia login di layanan movie-nya itu kita bisa langsung kasihkan beberapa rekomendasi film-film yang horor seperti itu. Atau kalau di toko ya, kita bisa mengidentifikasi pola-pola pembelian dari customer ya. Itu juga penting kalau kita tahu pola-pola dari customer itu, misalnya customer saat ini suka membeli masker karena masa pandemi gitu kan, atau suka membeli vitamin ya. Jadi kita bisa sediakan produk vitamin atau masker itu lebih banyak seperti itu. Atau merekomendasikan item kepada customer baru. Oke, ada juga di bidang di dunia perbankan atau asuransi ya. Biasanya ini kita bisa gunakan untuk mendeteksi fraud. Ada yang tahu fraud itu apa? Jadi fraud itu kayak sebuah transaksi yang outlier ya, yang transaksi yang tidak semestinya gitu ya, tidak wajar. Gitu ya. Misalnya kita bisa lakukan segmentasi untuk fraud itu misalnya untuk persetujuan kredit misalnya ya. Misalnya persetujuan kredit itu
ada salah satu atribut ya terkait dengan lamanya menyetujui kredit itu. Jadi ibaratnya itu decision untuk menyetujui orang ini diterima atau tidak kreditnya. Biasanya dicatat oleh perusahaan perbankan. Misalnya si A dia mengajukan kredit tanggal 10 November gitu ya. Terus dia disetujui tanggal 11 November. Itu outlier itu. Karena kok persetujuannya cepat sekali gitu ya. Padahal kalau kita lihat rata-rata dari customer atau nasabah yang lain, persetujuan kredit itu biasanya memakan waktu 1 bulan atau paling tidak 2 minggu atau 3 minggu. Nah, kalau kita menggunakan clustering, algoritma clustering, kita bisa menemukan ya poin-poin atau data-data yang outlier, yang dia itu memiliki kemiripan yang rendah dibandingkan data-data yang lain. Nah, kalau kita visualisasikan, biasanya outlier itu berada di satu cluster yang terdiri dari poin-poin yang jumlahnya itu sedikit gitu. Nah, K-means cluster ini juga bisa kita gunakan untuk mendeteksi outlier atau fraud. Tapi K-means clustering ini tidak signifikan membantu untuk mendeteksi outlier. Nah, kenapa? Nanti kita akan jelaskan. Tapi nanti untuk mendeteksi outlier itu lebih bisa kita lakukan kalau kita menggunakan algoritma clustering yang lain, yaitu yang namanya DB-Scan ya. DB-Scan itu kita akan pelajari di week ke-10. Seperti itu. Oke. Oke, ada juga di bidang publikasi ya. Publikasi artinya di bidang publikasi buku gitu ya. Kita bisa mengkategorisasikan secara otomatis artikel-artikel yang mirip gitu ya. Ini sama juga sih dengan kalau kita melihat video di layanan itu ya, layanan video berbayar misalnya ya, atau di YouTube lah. Itu kan sama juga, cuman beda datanya saja. Kalau di bidang medicine, di bidang kesehatan ya, kita juga bisa mengkarakterisasi behavior dari pasien. Ini juga penting ya, kalau kita bisa mengklasterisasi data-data atau rekam medis dari pasien ya, kita bisa kelompokkan ya. Pasien ini lebih cenderung seperti apa? Itu juga sama, kita bisa memberikan rekomendasi rekomendasi untuk penanganan kesehatan di pasien tersebut. Kalau di bidang biologi kita bisa mengklasterisasi genetik ya. Ini saya juga kurang paham yang ini. Kalau di digital image processing kita bisa gunakan untuk segmentasi image ya. Oke, nanti kita akan lihat. Nah, ini ada beberapa tipe dari algoritma clustering. Ada yang namanya partition based clustering, ada hierarchical clustering, dan density based clustering. Ini Anda bisa lihat K-means clustering ini dia termasuk di dalam Persianate based clustering. Jadi selain K-means itu kita juga punya K-median atau fuzzy K-means ya. Tapi nanti yang akan kita pelajari kita fokus ke K-means. Kalau di hierarchical clustering ada agglomeratif ya, atau trees of cluster ya, atau juga divisif. Ini nanti tidak akan kita pelajari ya, karena memang keterbatasan waktu, tapi nanti Anda bisa belajar secara mandiri ya, terkait dengan algoritma clustering yang lain. Alasannya kenapa kita menggunakan K-means clustering? Ya biasanya kalau kita belajar algoritma clustering, kita belajar dari yang paling simpel dulu. K-means clustering ini salah satu yang simple di machine learning ya, untuk clustering ya, untuk metode clustering. Sehingga nanti kita bisa pelajari nanti kalau Anda ingin belajar algoritma clustering yang lain, tapi Anda sudah punya basic knowledge terkait dengan K-means, akan memudahkan Anda untuk belajar algoritma clustering yang lain. Dan yang terakhir ada density based clustering atau DB-Scan. Ini juga algoritma clustering ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nanti kita akan pelajari di week 10. Dan DB-Scan ini adalah salah satu algoritma clustering yang bisa kita bilang sedikit lebih kompleks dibandingkan K-means, tapi dia memiliki performance yang jauh lebih bagus daripada K-means. Nanti kita akan lihat. Oke ya, nah ini seperti yang tadi saya jelaskan, mengapa K-means clustering? Nah, K-means clustering ini adalah salah satu algoritma yang paling simple dan paling banyak digunakan untuk clustering. Karena dia simple, maka computational cost-nya juga rendah, ya. Dan dia bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan clustering yang sederhana, yang simple. Itu bisa kita gunakan K-means clustering. K-means clustering ini dia membagi data itu menjadi beberapa subset.
yang non overlapping. Artinya tiap dataset itu tidak mungkin berada di dua klaster yang berbeda. Pasti di dataset ya, di sebuah record observasi data kita, satu observasi data kita pasti dia berada di satu klaster yang dia pasti berada di satu klaster, nggak mungkin dia berada di dua klaster yang berbeda. Dan elemen-elemen yang ada di dalam klaster itu akan memiliki kemiripan yang tinggi ya, seperti yang tadi yang saya jelaskan. Dan elemen yang berada di klaster yang berbeda otomatis memiliki kemiripan yang rendah. Nah, K-means ini bekerja dengan cara mencari cluster center. Oke, apa itu cluster center? Nanti kita akan jelaskan. Jadi nanti tiap cluster itu akan memiliki sebuah center atau titik pusat ya. Yang mana titik pusat itu akan kita update terus-menerus ya. Seiring berjalannya algoritma K-means ini kita nanti tentukan ya. Kira-kira berapa kali dia akan mengupdate ya titik poin pusatnya itu nanti kita bisa atur ya. Oke. Untuk melakukan clustering ini kita harus tahu dulu beberapa term atau beberapa istilah ya. Ya, ini istilah yang pertama adalah similarity sama dissimilarity. Ya, similarity berarti kemiripan. Kalau dissimilarity adalah ketidakmiripan. Kenapa kita harus tahu similarity sama dissimilarity ya? Ini karena kita ingin membentuk sebuah cluster. Jadi otomatis kita harus bisa membedakan antara satu data dengan data yang lain. Tujuannya kita mau membentuk cluster, otomatis ya kita harus tahu bagaimana cara menghitung similarity atau dissimilarity. Kalau menurut Anda kira-kira untuk menghitung sebuah kemiripan antara satu data dengan data yang lain, itu menggunakan perhitungan apa? Waktu Anda belajar KNN, K-nearest neighbors, ya kan? Itu juga ada istilah similarity sama dissimilarity. Jadi artinya kita mencari kemiripan atau mencari distance ya antara satu data dengan data yang lain. Nah, ini di slide berikutnya sudah ada jawabannya. Ya, kita menghitung similarity itu bisa menggunakan perhitungan distance ya. Distance ada banyak. Ada Euclidean distance, ada Minkowski, ada Manhattan, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat rumusnya seperti apa. Oke ya, jadi kalau Anda lihat di sini, di sini ada distance ya, distance antara X1 dan X2, yang mana X1 dan X2 ini berada di satu klaster yang sama. Kalau menurut Anda kira-kira distance antara X1 sama X2 ini rendah atau tinggi? X1 sama X2 kita asumsikan berada di klaster yang ini gitu ya. Kira-kira distance antara X1 dan X2 itu tinggi atau rendah? Yang rendah angkat tangan. Yang tinggi? Oke, yang rendah 2, yang tinggi? Tidak ada. Ya, jawabannya rendah ya, karena X1 dan X2 itu kita asumsikan berada di klaster yang sama. Jadi kita harapkan dua data yang berada di klaster yang sama akan memiliki distance yang kecil gitu ya. Kalau ini distance C2 dan C3 artinya adalah distance antara klaster C2 dengan klaster C3. Ini kita harapannya distance-nya itu tinggi karena dia merupakan dua klaster yang berbeda. Kalau C2 dan C3 itu ternyata kok distance-nya kecil ya, berarti algoritma clustering kita kurang bagus ya. Oke, untuk menghitung similarity ya, antara dua poin atau dua data X1 dan X2, yang mana X1 dan X2 ini memiliki dimensi N. Dimensi N artinya atribut atau kriteria dari data tersebut sebanyak N. Kalau kemarin kita belajar untuk menghitung house price prediction, kita punya beberapa atribut gitu ya, luas rumah ya, jarak rumah dengan pusat kota dan sebagainya. Atau kalau kita kemarin belajarnya di mendeteksi apakah nasabah itu diterima atau tidak, ya tiap nasabah punya kriteria gaji gitu ya, atau jumlah anak dan sebagainya. Nah, jadi untuk menghitung similarity antara dua poin atau dua data ini, salah satu yang umum digunakan, kita bisa menggunakan yang namanya Euclidean distance.
Euclidean distance itu kalau kita hitung ya antara X1 sama X2, yang mana X1 dan X2 ini memiliki jumlah n data, jumlah n atribut, maka cara menghitung distance antara X1 dan X2 ini kita gunakan rumus seperti ini ya. Kita hitung jumlah dari jarak atau gap antara X1 dan X2 ya, dari tiap atribut yang dia miliki. Kita kurangi, kita kuadratkan, terus kita jumlahkan, dan kita akarkan. Seperti itu ya. Itu kita sebut sebagai Euclidean distance. Kalau kita lihat sebetulnya Euclidean distance itu, kalau kita punya data itu 2 dimensi ya, itu sama kalau kita menghitung rumus sama Pythagoras ya. Gitu ya. Kalau misalnya kita punya poin seperti ini, saya coba gambarkan di sini ya. Misalnya kita punya sumbu seperti ini ya, terus kita punya 2 poin. Ini kita anggap saja ini kita datanya itu memiliki atribut X dan Y gitu ya. X dan Y. Terus di sini kita punya poin gitu. Nah, kita punya 2 poin, letaknya di sini dan di sini misalnya. Nah, kita mau cari jaraknya ini. Nah, jaraknya ngitungnya gimana? Ya, ngitungnya pakai Euclidean distance ini. Yang mana nanti kalau kita lihat di sini ya, ini sebetulnya kan bisa kita gambarkan seperti ini ya. Ini jaraknya kan ini ya. Nah, yang akan kita hitung itu adalah ininya. Nah, jaraknya ini. Jadi ini kita punya X1, Y1, X1, Y1 ya, sama X2, Y2. Nah, kita hitung nanti jarak antara poin 1 dan poin 2 ini. Jadi X1 dikurangi X2, kita kuadratkan, ditambah Y1, dikurangi Y2, kita kuadratkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dulu. Oke ya. Oke, ini contohnya kalau kita punya sebuah data yang dimensinya 1 ya, artinya ya datanya hanya memiliki 1 atribut. Misalnya ada customer 1 dan customer 2, kita memiliki atribut umur ya. Customer 1 umurnya 54, customer 2 umurnya 50 ya. Kita lihat distance antara X1 sama X2 ini berapa? Ya, ini bukan 34 ya, tapi 54 ini. Harusnya kan 54 dikurangi 50 ya. 54 dikurangi 50, kita kuadratkan 16, terus kita akarkan 4. Bagaimana kalau kita memiliki 2 atribut yang berbeda di sini? Yaitu umur dan pendapatan ya. Pendapatannya anggap saja ini dalam US dollar gitu ya. Jadi 54 dikurangi 50 kita kuadratkan, ditambah 190 dikurangi 200 kita kuadratkan. Kita hitung distance-nya 10,77. Kalau 3 dimensi ya, 3 dimensi tinggal kita hitung aja. Ini education-nya kalau 3 anggap saja itu dia sampai SMA, kalau 8 sampai S3 gitu ya. Ini distance-nya 11,87. Pertanyaan saya, kalau kita ingin melakukan clustering, apakah data kita perlu kita scaling atau kita perlu scaling dulu atau enggak kira-kira? Kalau kita ingin melakukan clustering, datanya apakah perlu kita scaling? Yang perlu angkat tangan? Perlu ya. Alasannya kenapa? Oke. Oke. Kalau yang lain yang punya pendapat lain, kenapa kita melakukan waktu kita melakukan clustering kita butuh men-scaling data kita? Yang lain enggak? Oke, saya coba jelaskan dengan contoh. Misalnya ya, education 3 sama 8. Anggap saja 3 itu kita mulai dari SD, SMP sama SMA. Kalau 8 itu
SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor apa gitu ya. Profesor. Nah, kalau kita lihat SMA dengan profesor itu kita bisa asumsikan itu adalah dua data yang memiliki distance yang tinggi, gitu ya. Jadi selisihnya cuma 5, tapi dia memiliki dampak yang tinggi. Kalau kita bandingkan dengan income, anggap saja income 190 sama 200, itu kira-kira distance-nya berapa? 10 kan ya? Padahal sebetulnya itu 10 itu nggak tinggi distance-nya. Anggap saja $10 itu nggak signifikan perbedaannya. Nah, itulah mengapa ya, kita perlu melakukan scaling agar data kita memiliki nilai minimum sama maksimum yang sama gitu ya. Jadi kita bisa fair untuk menilai menghitung distance itu dari segala macam tipe atribut kalau kita sudah lakukan scaling. Oke. Scaling untuk mendeteksi outlier juga bisa. Ya kan, kalau misalnya nanti datanya ternyata ada yang itu ya, yang salah gitu. Misalnya data outlier itu kan data yang bisa jadi data yang salah input ya. Kita bisa deteksi juga sebetulnya ya. Oke. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi ini ada sebuah teknik optimasi ya untuk algoritma K-means clustering, tapi ini kita skip dulu. Kita akan belajar mengenai bagaimana cara algoritma K-means clustering itu bekerja. Itu yang lebih penting terlebih dahulu yang harus kita ketahui ya. Nanti baru kita belajar cara mengoptimasi untuk K-means clustering ya. Oke, di sini Anda bisa lihat ada 6 step ya di dalam K-means clustering itu untuk mengkategorikan data atau mengcluster data. Yang pertama, kita harus tentukan dulu berapa jumlah cluster yang kita inginkan. Ini adalah salah satu kelemahan di K-means clustering karena kita harus menentukan dulu jumlah clusternya berapa. Gitu kan ya. Jumlah clusternya ini tidak bisa secara otomatis diprediksi atau ditentukan oleh algoritma K-means. Kita sebagai machine learning engineer gitu ya, kita harus tentukan dulu jumlah clusternya. Kita mau menentukan berapa jumlah clusternya. Ada suatu ketika misalnya kita nggak bisa menentukan ya jumlah cluster yang paling bagus itu berapa, gitu kan ya. Nah, nanti untuk menentukan jumlah clusternya ini, nanti kita akan gunakan optimasi, gitu ya. Dari slide sebelumnya Anda lihat tadi, teknik optimasi itu sebetulnya kita gunakan untuk menentukan jumlah cluster K-nya. Tapi kalau kita tidak menggunakan algoritma, kalau kita tidak menggunakan teknik optimasi ya kita harus tentukan manual jumlah K-nya ini. Oke. Itu yang step pertama. Step kedua, kita menginisialisasi sentroid dari cluster K. Artinya adalah seperti yang tadi saya jelaskan. Di tiap cluster nanti dia memiliki yang namanya sentroid atau titik pusat gitu ya. Titik pusat dari cluster itu sendiri. Nah, yang pertama kita tentukan jumlah K-nya, yang kedua kita tentukan lokasi atau titik cluster K-nya. Gitu ya. Secara apa? Secara random. Ini juga menjadi kelemahan sebetulnya ya. Iya, kalau memang kita menentukan randomnya itu titik randomnya di posisi yang pas, itu nanti akan bisa membuat cluster kita bisa lebih bagus gitu ya. Tapi kalau kita tidak pas menentukan K-nya ini, biasanya nanti hasilnya juga nggak bagus. Walaupun sebetulnya ada beberapa macam penelitian yang meneliti gimana cara menentukan K yang optimal di awal. Nah, ini anggap saja kita secara random menentukan sentroidnya itu di titik yang random ya. Secara random kita tentukan titik sentroidnya itu ya di posisi yang secara random. Terus yang ketiga, kita hitung distance dari tiap poin, tiap data kita dengan sentroid itu sendiri. Menggunakan apa? Menggunakan Euclidean distance. Bisa juga menggunakan Manhattan, Minkowski atau apalah itu, kita bisa hitung distance-nya. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita harus assign poin ya, data poin yang memiliki distance yang paling kecil dengan titik pusatnya. Nah, jadi nanti poin yang baru itu, poin yang data yang paling dekat dengan
sentroid awal itu akan menjadi sentroid di iterasi berikutnya. Nah, terus kita hitung ulang lagi, ya. Kita hitung ulang lagi, recalculate the position of mu k. Jadi kita hitung ulang lagi titik pusatnya itu dengan cara menghitung ulang distance dari semua poin, ya, semua data itu dengan cluster yang baru, dengan titik poin yang baru. Oke ya. Jadi seperti itu. Oke. Ini ada itunya, simulasinya. Jadi contohnya seperti ini. Kita memiliki data 2 dimensi, ya. Yaitu ada data X1 dan X2. Seperti itu. Terus kita tentukan titik poinnya ini secara random, ya. 1, 2, 3. Karena kita tentukan K-nya itu 3. Titiknya random. Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Yang biru ini adalah dataset kita. Oke. Setelah kita hitung distance-nya, ya. Ini ya, calculate the distance of each point from each centroid. Assign each data point XI to its closest centroid, ya. Jadi ini kita sudah tentukan, misalnya ini ya, ini adalah, anggap saja yang ini, yang biru ini dekat ke sini gitu ya. Yang kuning dekat ke sini, yang ungu dekat ke sini. Nah, terus kita lanjutkan lagi. Nah, ini untuk sentroid yang baru itu dengan cara menghitung rata-rata, ya, rata-rata dari data poin X yang berada di klaster yang sama. Nah, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, pada akhirnya kita memiliki klaster seperti ini. Oke, mungkin saya bisa ulangi lagi, ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita harus tentukan dulu jumlah klasternya, berapa K, ya. Step kedua, kita inisialisasi sentroid, titik pusat dari tiap klaster itu dengan cara random. Posisinya random. Yang ketiga, kita hitung distance dari tiap poin itu dengan klaster sentroidnya, ya, dengan sentroidnya. Oke, saya bisa gambarkan dulu di sini mungkin, ya, biar lebih jelas. Bentar. Oke, ya. Jadi misalnya kita punya data. Datanya seperti ini. Kita datanya 2 dimensi, ada X1 dan X2. Ini X1, ini X2 gitu, ya. Ini X1, ini X2. Nah, ini kita punya data banyak di sini. Nah, datanya saya kasih titik-titik gitu, ya. Bentar. Ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini enggak 100% bentuknya kayak poin, ya. Anggap saja ini poin-poinnya gitu, ya. Nah, kita punya data di sini, dan seterusnya, ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, misalnya kita tentukan K-nya itu 2. Ini agak sedikit berbeda dengan yang contoh tadi. Misalnya saya tentukan K-nya itu 2. K sama dengan 2. Jadi nanti harapannya kita memiliki klaster sejumlah 2. Nah, titik poinnya yang mana? K2 ini tiap klaster itu harus punya titik pusat atau sentroid, ya, klaster sentroid. Sentroid itu titik pusat. Nah, titik pusatnya lokasinya di mana? Random. Nah, dia random. Anggap saja titik pusatnya itu ketemunya di sini. Ketemunya di sini sama di sini gitu, ya. Nah, jadi ini ada 2 titik di sini sama di sini. Klasternya, ya. Oke. Nah, setelah kita tentukan klasternya tadi, ya. Yang nomor 2 ini sudah, kita akan hitung distance-nya. Jadi kita hitung distance. Dari tiap poin itu kita hitung distance-nya. Ini kita hitung, ini dengan ini dengan ini, ya. Ini dengan ini kita hitung distance-nya. Ini dengan ini juga, ya. Ini dengan ini, terus ini dengan ini juga. Nah, karena kita punya 2 klaster, berarti tiap poin itu harus kita hitung distance-nya dengan klaster sentroid. Nah, ini kita hitung semua. Kita hitung semua. Nah, asumsikan pasti yang ini kan bakalan, yang ini, ya, yang ini bakalan masuk ke klaster ini harusnya, karena dia distance-nya lebih dekat dengan yang ini gitu kan, ya. Anggap saja gini, ya, ini yang kita bisa hitung di sini, ini di iterasi yang pertama, berarti ini berada di klaster yang sama, anggap saja.
Ini berada di klaster ini gitu ya. Sedangkan yang ini lebih dekat ke sini anggap saja. Nah, jadi kita punya dua klaster di sini, ini sama ini gitu kan. Nah, ini setelah kita calculate tadi, nah ini sudah. Nah, terus kita coba lihat di sini. Ini sudah kita calculate, terus kita assign tadi ya, tiap data point itu dengan centroid yang memiliki jarak yang paling dekat. Terus kita lakukan poin kelima, recalculate the position of mu k. Jadi centroidnya ini akan pindah. Nah, centroidnya ini akan pindah dengan cara melihat nilai rata-rata, average dari tiap poin yang ada di cluster ini misalnya ya. Ini kita hitung, kita jumlahkan semua datanya dari tiap X1 dan X2-nya, terus kita cari rata-ratanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini nanti biar kita mendapatkan klaster yang baru gitu ya. Nah, jadi anggap saja klaster yang baru, centroidnya ada di sini. Centroidnya ada di sini. Centroidnya ada di sini misalnya. Karena kan rata-ratanya mungkin lebih dekat condong ke sini kan. Yang lama ini kita hapus centroidnya dan seterusnya sampai dengan iterasinya itu berhenti. Berapa kali itu bisa kita tentukan nanti berapa kali. Nah, jadi yang ini ya, setelah kita tentukan klasternya, misalnya klaster barunya di sini ya. Nah, klaster barunya sekarang di sini misalnya. Nah, berarti kita hitung ulang lagi distance-nya. Jadi mungkin yang sebelumnya ini dia lebih dekat dengan ini, bisa jadi dia sekarang lebih dekat dengan ini. Gitu kan. Oke, itu untuk menentukan apa namanya cluster centernya gitu ya. Ini sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, kita hitung ulang lagi step 3 sampai 5 ini kita lakukan perulangan sampai dengan centroidnya itu enggak bergerak lagi ya. Ya, bisa kita tentukan berapa kali iterasi atau kita bisa tentukan kalau centroidnya sudah enggak berubah posisinya, berarti dia sudah berhenti. Untuk mencari center barunya sudah enggak dilakukan lagi. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat ya, di contohnya ini, nah ini ya, ini poinnya, terus kita lakukan perulangan, nah sampai nanti tidak berhenti, atau tidak bergerak lagi klasternya. Jadi di sini kita punya 3 kelompok, 3 klaster ya. Ada yang ditanyakan mungkin? Cukup jelas ya, itu cara kerja dari K-means. Algoritmanya sangat simpel sekali ya. Kita tinggal tentukan distance-nya, terus kita hitung distance dari tiap data itu dengan cluster centernya, cluster centroidnya. Kita hitung, kita assign tiap data itu ke cluster tertentu, terus kita hitung rata-rata dari tiap cluster itu ya, poin yang ada di dalamnya kita hitung rata-ratanya untuk menentukan cluster center atau cluster centroid yang baru. Terus nanti kita assign lagi, kita hitung rata-ratanya lagi, kita ketemu cluster centroid yang baru. Kita hitung rata-ratanya lagi, kita assign ya, kita hitung rata-ratanya lagi, kita dapat cluster center yang baru. Dan itu dilakukan sampai dengan cluster centernya itu tidak berubah seperti itu. Oke, nah ini gimana cara menentukan jumlah K yang paling optimal? Caranya adalah kita harus menghitung nilai J. Nilai J itu adalah nilai yang kita gunakan untuk mengoptimasi algoritma K-means. Jadi J itu adalah sebuah formula ya. Jadi misalnya kita memiliki klaster sejumlah K, kita memiliki training dataset dari observasi kita itu sebanyak M, X1, X2 sampai dengan XM, kita tentukan nilai RIK. Nah, RIK itu apa? RIK itu adalah nilai yang rentangnya itu bukan rentang ya, tapi kemungkinannya itu 0 atau 1. Jadi RIK itu menentukan bahwa dataset ke I dia masuk ke klaster K. Misalnya ini ya, kalau kita lihat di sini, ini misalnya ya, nah ini data yang ada di sini, RIK-nya, misalnya data ke-1, data kedua, data ketiga ya. Jadi R1K, nah R1 kita coba kasih tulisan aja di sini. Ini
K1, klaster 1, ini klaster 2, ini klaster 3 ya. Nah, ini kita anggap saja ini data ke-1 ya. Data ke-1 ini yang kecil ini. Nilai R1 R11 ya. R1K1 ya. R11 itu adalah 1. Jadi nilai RI1 yang ada di semua data yang ada di klaster K1 pasti nilainya 1. Nah, ini anggap saja data ke-100 ini. R101 nilainya 0 karena kan dia nggak masuk K1 kan ya. Dia masuknya K3. R103-nya nilainya 1. R102-nya nilainya 0. Jadi RIK itu adalah bernilai 1 jika data ke I itu masuk ke klaster K. Hanya kita punya 3 klaster ya. Data ke-1 dia masuk ke klaster 1, berarti R11-nya nilainya 1. R12-nya nilainya 0, R13-nya nilainya 0 juga. Seperti yang tadi kita jelaskan, nggak mungkin ada data itu berada di 2 klaster yang berbeda. Pasti satu data itu berada di klaster yang sama. Artinya apa? Artinya RIK itu menentukan bahwa sebuah data itu masuk ke klaster yang mana. Ya. Oke, ini. Jadi kita kembali lagi ke sebelumnya. Ini ya. Jadi RIK itu adalah indikator variabel yang memberi nilai atau memberikan memberikan nilai 1 jika data ke I itu masuk ke klaster K. Kalau dia nggak masuk ke klaster K nilainya 0. Jadi tiap data itu pasti punya nilai RIK sejumlah klasternya. Kalau kita punya 5 klaster berarti data ke-1 dia memiliki RIK sebanyak 5. R11, R12, R13 sampai R15. Oke, gunanya RIK itu apa? Kita lihat di bawahnya di sini. Nah, jadi M itu adalah jumlah data observasi kita, K adalah jumlah dataset jumlah klaster kita. Ya, sentroid dari klaster itu kita asumsikan dengan nilai mu K ya. Mu K itu adalah nilai sentroid dari tiap K, gitu ya. Nah, untuk menghitung jumlah K yang paling tepat, kita harus tahu dulu nilai objective function. Nah, objective function itu kita labeli dengan huruf J besar. Jadi J besar itu adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, sigma K1 sampai dengan K, RIK dikali dengan distance X1, XI dengan nilai senternya. Jadi RIK tadi kan nilainya 1 atau 0 gitu ya. Jadi kalau dia 1, maka kita kalikan dengan distance dari dataset ke I itu dengan cluster K-nya. Seperti itu. Ya ini memang rumusnya agak panjang gitu ya. Jadi kita hitung dari tiap data itu berarti ada berapa kali perhitungan ini. Kan ini K ya. K sama N. Berarti 3 kali N. K kali N perhitungan. Gitu ya. K kali N perhitungan. Jadi kalau RIK-nya 1, kita langsung kalikan dengan distance antara tiap poin itu dengan cluster centernya. Seperti itu ya. Oke, jadi intinya sebenarnya J itu kita gunakan untuk menghitung jumlah ya, menghitung jumlah distance dari tiap cluster. Jadi dia misalnya satu cluster itu ada 100 data ya. Jadi kita hitung 100 data itu dengan distance 100 data itu dengan cluster centroidnya itu berapa? Kita jumlahkan. Seperti itu kan. Jadi sebetulnya rumus J ini kita gunakan untuk menghitung. Misalnya gini ya. Nah, ini kita jumlahkan semua. Anggap saja ini punya distance kan dari tiap clusternya dia punya distance. Kita jumlahkan semua distance dari tiap poin itu. Jadi ini kita hitung distance-nya berapa, kita hitung distance-nya berapa, kita hitung distance-nya berapa, dan seterusnya, bla 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 gitu ya. Terus kita jumlahkan. Ini juga kita hitung distance-nya ya, distance-nya kita jumlahkan. Ini juga kita hitung distance-nya, terus kita jumlahkan. Nah, karena distance itu adalah perhitungan yang sangat penting di cluster ini, harapannya nilai J itu harus minimal, gitu ya.
Kalau nilai J-nya besar berarti nggak cocok jumlah K-nya. Nah, nilai J itu kita harapkan nilainya sangat kecil karena bisa kita tentukan kalau tiap cluster itu kita hitung distance-nya dengan cluster sentroidnya. Itu harusnya nilainya kecil gitu kan. Kalau nilainya besar berarti dia nggak cocok masuk ke cluster ini. Nah, J ini kita harus minimalkan. Nah, untuk menentukan menentukan jumlah K itu kita harus meminimalkan nilai J ini. Jadi kita harus coba satu-satu memang. Kita coba K-nya 2, K-nya 3, K-nya 4, K-nya 5. Yang mana memiliki nilai J yang paling kecil, berarti itu yang harus kita pilih. Gitu kan ya. Tapi bukan mesti yang paling kecil. Ini ada caranya. Kita menggunakan yang namanya elbow method ya. Elbow itu apa? Elbow itu kayak siku gitu ya. Mungkin Anda pernah tahu elbow itu sebetulnya kan siku ya. Siku. Atau ya siku ya, elbow ya. Yang apa namanya? Dia itu adalah titik ya. Elbow itu titiknya di sini. Nah, ini kita asumsikan ini ada nilai K, ini ada nilai J. Kita harapkan nilai J itu minimal dengan mengubah-ubah nilai K-nya. Nah, ini kita bisa tentukan nilai K yang paling optimal itu berada di 3. Karena 3 itu ada di titik elbow-nya. Jadi elbow itu kalau kita lihat di sini, kita asumsikan di sebuah kasus menentukan jumlah K ini sebetulnya dia adalah titik yang mana perubahan sebelum di jumlah K sebelumnya, di K2 sama perubahan di K keempat. Jadi kita lihat perubahan J dari K2 ke K3 ini masih signifikan. Perubahan dari K3 ke K4 ini enggak signifikan, gitu kan ya. Jadi kita tentukan jumlah K yang paling cocok itu adalah di 3 ini. Nah, sebetulnya kan kalau saya tentukan di 10 ini kan bisa juga kan ya. 10 ini lebih kecil ini nilai J-nya. Tapi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, jumlah K yang paling optimal itu bukan yang memiliki J paling kecil, tapi dia adalah berada di titik elbow-nya. Kalau titik elbow-nya berada di K3, berarti ya kita tentukan bahwa jumlah K3 itu yang paling cocok untuk kasus yang kita selesaikan. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Kalau ada yang masih kurang jelas, silakan. Ini elbow penting ya. Nanti kalau Anda mungkin punya final project atau tugas akhir Anda menggunakan K-means clustering, karena beberapa mahasiswa saya juga banyak yang menggunakan K-means clustering ini untuk menyelesaikan project tugas akhirnya. Mereka kadang bingung ya, bagaimana cara menentukan K yang paling optimal ya ini. Ini caranya adalah kita menggunakan elbow method ini. Kita lihat hubungan antara jumlah K dengan objective function J itu seperti apa. Kita bisa plotting ke sebuah matplotlib dengan sumbu X dan Y. Nah, kita tentukan ternyata elbow-nya itu berada di K sama dengan 3. Nah, itu K yang 3 itu yang paling optimal. Oke, mungkin kita break lagi ya, 5 menit lagi sebelum kita nanti implementasikan di codingnya ya, menggunakan K-means clustering ini. Kalau ada pertanyaan silakan ya, bisa ditanyakan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita langsung implementasikan saja untuk algoritma K-means clustering ya, menggunakan kasus yang sederhana. Jadi di sini kita langsung coba saja ya. Kita coba import dulu library-nya from scikit-learn.datasets ya. Import MathBlobs ya. Oke, nanti MathBlobs ini untuk apa nanti saya jelaskan. Terus kita perlu import matplotlib juga. SPLT untuk nanti visualisasinya ya. Terus kita tentukan X, Y-nya karena kita memiliki dua atribut dari tiap data itu. Jadi kita punya X, Y sama dengan MathBlobs. Number of samples-nya, data kita ada 100 ya. Terus centers-nya ini kita asumsikan letaknya di 4,3, terus minus 2,2, terus 1,2. Oke.
Terus centersnya sudah kita tentukan. Number sampelnya 100, centersnya di titik ini. Terus untuk number of featuresnya, number of featuresnya tadi karena kita punya X, Y, jadi ya 2 number of featuresnya itu. Dan cluster centers, cluster standar deviasi. Ini juga kita perlu tentukan 0,8. Dan yang terakhir random state-nya. Sama dengan 1. Oke, ini kita coba skip dulu. Nanti saya akan jelaskan apa itu cluster standar deviasi sama random state-nya. Kita akan lebih mudah kalau nanti sudah jadi datanya dulu ya. Saya menggunakan plt.scatter ya di sini ya untuk pointing tiap datanya itu ke sebuah figure di matplotlib ya. Jadi ini saya ambil X-nya, sumbu X-nya itu dari X, 0 gini ya. Terus sama X, 1 gini ya. Terus size-nya sama dengan 3. Ini sebetulnya pakai Y juga nggak apa-apa sih, tapi ini saya pakai X 0 sama 1 karena 2 dimensi tadi ya. X, 1 ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Terus kita kasih X labelnya itu dengan ini X1 ya. X1 dan X2 sama Y labelnya. X label dan Y label. Ini X2. Oke, kita show-kan dulu. Bentar. Numbernya sampelnya 1000 bukan 100, sorry 1000 ya. 1000. Bentar, agak beda. Ini minus 2, minus 2. Sorry. Minus 2, minus 2 ya. Nah, ini nanti kita akan punya data yang bentuknya seperti ini ya. Kalau kita plottingkan ke sebuah figure di matplotlib ya. Ini kenapa kita tentukan cluster standar deviasinya itu 0,8. Ini sebetulnya biar datanya itu tidak 100% ngumpul di titik pusat ya. Ini kalau kita ganti misalnya 2, dia akan lebih ngumpul di dalamnya. Dia kayak semacam randomnya itu punya sebuah standar deviasi biar nanti datanya itu tidak ngumpul di cluster centernya. Jadi kalau semakin tinggi nilai standar deviasinya, ya otomatis dia akan semakin menyebar karena randomnya itu menggunakan standar deviasi dengan nilai 0,8 seperti itu. Nah, number of features-nya 2 karena kita punya X sama Y gitu ya, X1 dan X2. Terus random state-nya kita tentukan 1 biar nanti percobaannya itu sama ya antara di Google Colab saya dengan Google Colab Anda. Y-nya kok nggak kepake ya? Sebenarnya Y-nya nggak usah ya, nggak apa-apa. Tapi ini Matplotlib ini memang dia outputnya X, Y. Jadi sebetulnya pakai X saja ini. X0 sama X titik 2,0 sama X titik 21. Jadi dia sudah sesuai dengan number of features-nya nanti. Oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada masalah? S itu untuk itu ya, size-nya, size dari coilnya itu kalau pakai besar, coilnya Oke, ini sudah kita tentukan datanya sudah kita buat. Kalau sakit mata kita sebetulnya gampang ya, mengklasterisasinya ya. Ya ini klasternya ada 3, ini dan ini gitu kan ya. Oke, selanjutnya kita coba implementasikan algoritma K-means-nya untuk mengklasterisasi data kita ini. Nah, ini kita panggil dari scikit-learn ya, from
scikit-learn .cluster import k-means ya, karena kita menggunakan algoritma k-means. Import NumPy SNP, nanti kita gunakan juga NumPy-nya. Terus kita ini definisikan sebuah variabel list J yang berupa empty list ya. Nanti ini J kita gunakan untuk menyimpan nilai objective function-nya ya. Oke, terus kita looping for K in range 1,11. Artinya adalah kita akan tentukan jumlah K-nya itu mulai dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 11 ya. Kita hitung K-means-nya. K-means dot sama dengan K-means ya. Terus kita punya number of cluster di sini. Number of clusternya sama dengan K. Karena nilai K ini akan berubah-ubah ya. Karena kita looping sebanyak 1 sampai dengan 10. Jadi K-nya mulai dari 1 sampai 10 ya. Ini M-nya besar. Oke. Selanjutnya kita panggil k-means.fit karena kita mau fittingkan kan ya data kita X tadi ya. Nah, X tadi yang dia punya 2 dimensi ya. X ini kita fittingkan ke fungsi k-means.fit sini ya. Nah, terus kita tentukan centroid-nya. Nah, centroid ini kita pengen tahu centroid-nya itu lokasinya di mana. Oke, ini kita ketikkan dulu centroid sama dengan k-means dot cluster centers. Nah, jadi centroids ini akan sejumlah K-nya. Kalau K-nya ada 2 ya, centroids-nya 2. Jadi centroids ini dia punya nilai 2 dimensi juga ya, X1 sama X2. Oke, centroids ini gunanya untuk apa? Nanti kita gunakan di bawah. Oke, selanjutnya kita tentukan klasternya. Karena kita sudah punya centroidnya, maka langkah selanjutnya ini kita tentukan klasternya. Jadi kalau klaster sama dengan k-means dot predict ini ya, dot predict x ya. Sebetulnya kan ini nggak ada proses trainingnya ya di sini ya, cuma fit ya, terus kita predict. Jadi dia diuji cobakan ke data x ini ya. Kita nggak perlu train test split sebetulnya kalau di k-means itu. Jadi ini k-means x, predict x gitu ya. Jadi nanti tiap data x ini akan berada di klaster tertentu. Oke, kita tentukan nilai J sama dengan 0. J sama dengan 0 ini nanti kita akan counter ya, kita akan counter kita akan jumlahkan, tambahkan nilainya seiring kita menghitung nilai objective function dari kasus kita ini. Jadi di sini kita tentukan J sama dengan 0 dulu. For I in range ln of x ya. Jadi kita menghitung objective function itu sejumlah X kali gitu kan ya. Karena kita data kita ada X ya. Berarti ya kita hitung X kali gitu kan ya. Sebanyak X ya. Nah, ini kita looping di sini. Nah, J plus sama dengan np.lin_alg.norm. Apa itu lin_alg.norm? Oke, nanti saya jelaskan. X ke I itu kita hitung jaraknya dengan senternya. Nah, senternya itu gimana? Ini senternya ya. Center sama dengan centroids ya. Centroids dari cluster I. Jadi gini. Ini kan kita looping sebanyak X kali kan ya. Ln X ini. Nah, dari tiap data itu klaster ini sebetulnya jumlahnya ya sebanyak X ya. Misalnya klaster ke I dari X itu dia masuk ke klaster berapa gitu. Karena kita klasternya anggap saja ada 3 ya. Kita sudah looping sebanyak 3 kali. Berarti ya klaster I ini bakalan memiliki 0, 1 atau 2 gitu ya. Terus kita masukkan ke indeksnya centroids. Nah, centroids ini dia akan berisi nilai titik pusatnya, cluster centroidsnya. Jadi center ini dia akan melihat atau berisi nilai pusat ya dari tiap cluster, gitu ya. Nah di sini ini mungkin saya coba kembali lagi ke sebelumnya ini ya. Rumusnya kan gini ya.
Ah, lin alg.norm itu adalah ini menghitung xi dikurangi mu k ya. Nah, jadi kan lin alg.norm xi data ke i kita kurangi dengan mu k-nya gitu kan ya. Oke. Terus di sini kita append-kan ke J-nya. Gitu ya. Jadi J-nya nanti biar dari tiap K yang kita loopingkan dia memiliki satu J gitu kan ya. Makanya ini kita append-kan biar nanti kita waktu plotting di matplotlib itu kita punya sumbu X sama sumbu Y-nya. Oke, langkah selanjutnya kita plotting ya. Di sini kita plt.plot range 1,11 karena kita mau melihat nilai K itu jika kita bandingkan dengan nilai J-nya itu berapa kan ya. Jadi nanti plt.plot yang range 1,11 jadi sumbu X-nya, sedangkan sumbu Y-nya itu J itu sendiri. Terus kita kasih misalnya di sini poinnya pakai dash O gini ya. Oke, terus kita kasih plt.xtix range-nya 11. Nah, biar range-nya itu 1 sampai 11 gitu ya. Biar x-nya tiap nilai 1 gitu ya. Terus plt.xlabel kita kasih x-labelnya itu k, jumlah k-nya ya. K-nya, sedangkan y-labelnya itu adalah j-nya. Terus kita show. N clusters. Pakai S ya. Nah, agak beda dengan yang itu ya. Sebentar, saya coba cek dulu. Oh, sama sih ya. Sama ya, yang di slide ya. Cuman memang ini itunya ya kayaknya apa? Ini ada yang 12.000 kalau kita lihat di slide-nya ini agak beda sebentar. Adakah yang salah mungkin saya? Ini kan 12.000 ya, nilai J-nya ada yang sampai 12.000. Tapi kalau dari saya tadi nilai J-nya maksimal hanya 3.000 ya. Mungkin ada yang ini ya. Salah ya. Sama ya. Oh, lin alg.norm. Ini belum saya kuadratkan ya. Oh iya, belum saya kuadratkan. Nah, sama ya. Ini kan harusnya rumusnya itu ya, pakai kuadrat ya. Lin alg norm, nilai norm dari xi minus mu k. RIK-nya kemana? Nggak perlu, karena kita kan tadi ngitungnya agak beda ya, karena kita ngitungnya itu sejumlah X ya. X itu pasti dia punya klaster yang mana, dia masuk klaster yang mana kan ya. Jadi nggak perlu kita kalikan dengan RIK. Ini ya, melihat elbow-nya ya, elbow methodnya secara otomatis. Kalau kita lihat sebetulnya kan 3 ya, kalau pakai penglihatan mata kita gitu ya. Tapi ini kita coba lihat secara visual ya, menggunakan yellow brick cluster ya, atau elbow visualizer. Jadi di sini kita perlu import dulu library-nya from yellow brick cluster ya. Import elbow visualizer ya. Nah, ini. Dia otomatis sudah terinstall ya di Google Colab. K-means sama dengan K-means
Oke ya. K-means-nya ini kita bikin baru nih seperti ini. Ya, K-means-nya ngambil dari sebelumnya ini. Oke. Terus kita panggil visualizer sama dengan KLO visualizer. K-means, koma, K-nya mulai dari 1,11 ya. Oke. Terus kita fitkan dot fit dengan data X-nya tadi. Ya. Ini K-means-nya kita bikin baru ya, tapi ini kita coba terapkan lagi di data yang sama sebetulnya ya. Terus kita visualizer.show. Ini ya. Jadi elbow-nya sama dengan 3, skornya itu 1254 ini ya. Ini waktunya, waktu yang dibutuhkan untuk apa ini? Time, fit time ya. Waktu fittingnya itu sekian. Nah, ini ketemu 3 ya. Oke, ini time-nya kok bisa beda dengan ini? Bentar. Kalau di slide itu kayaknya agak beda waktu time-nya ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang kita perlukan kan elbow-nya ini ya. Oke, setelah kita sudah dapatkan elbow-nya, kita bisa tentukan ya bahwa nilai yang maksimal untuk K-nya itu 3. Jadi di sini kita panggil K-means seperti ini. K-means sama dengan K-means number of cluster-nya. Kita tentukan 3. Terus kita fitkan lagi di data X-nya. Nah, ini centroids-nya kita tentukan tadi sudah, karena sudah pasti nilai number of cluster-nya 3. Ini kita tinggal panggil saja K-means.cluster centers. Seperti ini. Terus klasternya ini pakai K-means.predict X ya. Terus kita scatterkan plt.scatter X satunya dan X 2-nya. Nah, colornya ini kita tentukan dari klasternya tadi. Klasternya ya. Jadi C itu kan variabel untuk argumen untuk colornya ya. Karena klasternya ini pasti beda-beda gitu kan. Jadi pasti dia akan menyesuaikan. Size-nya 3. Ini untuk itunya. Kita show-kan dulu ya sebentar. Sebentar. Oke, sebentar ya. Saya coba selesaikan dulu ini. Kita scatter lagi yang kedua ini menggunakan centroids-nya. Ini untuk menentukan centroids-nya ya. Centroids-nya terus markernya kita kasih O seperti ini. Size-nya 100 dan color-nya red untuk senternya ya. Oke, terus kita kasih X label sama Y labelnya kita copy saja dari sebelumnya.
Bentar kok agak beda ya. Sebentar ini k-means number of clusternya 3. Kita fitkan cluster center sudah. Yang ini nggak kelihatan, ini sebenarnya ada ini ya, ada nilainya di sini. Cuma warnanya kayak putih ya di sini ya, colornya. Saya coba running ulang aja. Nah ini kayak warnanya itu random dia ya. Gitu ya, ada yang beda nggak? Sebetulnya sudah betul, tapi dia kayak warnanya kayak caranya gimana? Kita coba lihat dulu di sini. Cluster kita print dulu ya, print cluster. Jadi 012 gitu ya. Oke, nanti saya coba cari ya. Ini sepertinya versi plotnya ini matplotlibnya mungkin diupdate ya dari Google Colab-nya. Ini sebetulnya dia ada titiknya kok ini. Cuman warnanya itu yang jadi kayak grayscale gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita nanti coba cari. Oke, kita coba gunakan data image ya untuk klasifikasi. Sorry kok klasifikasi, untuk segmentasi. Segmentasi itu apa? Segmentasi itu adalah kita mengambil sebuah objek ya dengan menghapus backgroundnya. Karena nanti kalau kita gunakan untuk klasifikasi citra misalnya ya, background itu adalah sebuah pixel yang sebetulnya nggak penting ya. Kita bisa hilangkan, kita bisa fokus ke objeknya. Objek yang mau kita klasifikasikan misalnya ya, ini biasanya segmentasi itu digunakan untuk pre-processing. Sebelum kita melakukan klasifikasi citra gitu ya, itu biasanya kita lakukan segmentasi dulu. Oke, datanya dari mana ini? Bentar, kita lihat dari Google harusnya ada. Di ULS ya, coba. Saya coba cari di ULS apakah ada datanya. Oh, nggak ada ya datanya. Oke, kalau nggak ada nggak masalah. Ini kita bisa screenshot aja ya. Ini kita screenshot. Hmm. Saya taruh di Google Chat aja. ap0001.jpg. Oke, gambarnya saya kirim ya di Google Chat.
Oke, kita coba aplikasikan ya. Untuk segmentasi ya. Jadi segmentasi itu untuk preprocessing. Misalnya kita mau klasifikasi citra, biasanya kalau kita fokus ke fruit classification misalnya, klasifikasi jenis buah. Sebetulnya backgroundnya kan nggak penting, kita bisa hilangkan. Karena bisa jadi background itu menjadi fitur yang akan mempengaruhi label yang mau kita klasifikasikan ya. Padahal background dari gambar itu bisa jadi kan nggak merepresentasikan jenis objek yang mau kita klasifikasikan kan ya. Oke, jadi di sini kita import OpenCV dulu. Mungkin Anda kalau sudah mengambil mata kuliah Digital Image Processing, OpenCV itu kita gunakan untuk membaca library yang kita gunakan untuk membaca image ya. Oke, from scikit-learn cluster import k-means. K-means ini sudah kita import tadi ya. IMG untuk membaca data image-nya itu kita panggil cv2.imread. Nah, imread-nya dari mana? Ini sebetulnya kita bisa upload saja di sini. Nah, di direktori kita ini kita langsung upload saja app0001.jpg ini. Kita baca app0001.jpg ya. Nah, kita coba tampilkan dulu plt.imshow. Kita tampilkan atau gini aja dulu sebentar. Nah, ini kita split dulu. Sebetulnya kan image itu ada 3 channel ya. Nanti mungkin ini nggak akan saya jelaskan lebih detail, nanti akan Anda pelajari di mata kuliah Digital Image Processing. Jadi BGR, ada blue, green, sama red channel. Kalau kita menggunakan OpenCV secara default, channelnya itu urutannya B, G, dan R gitu ya. Blue, green, dan red, bukan RGB. BGR sama dengan cv2.split ya, IMG. Nah, terus untuk mengubah ke RGB-nya lagi kita tinggal merge aja ya. cv2.merge R, G, B. Kita IM show kan. Kita tampilkan. Oh ini. IMG RGB. Ya, ini tampilannya seperti ini. Oke. Kita sudah tampilkan ini, hanya itunya saja ya. Ini ada kayak gridnya ini. Cara menghilangkannya ini harusnya di pengaturan ininya sih. Matplotlib-nya ini mungkin ya. Oke, nggak apa-apa, ini hanya untuk itu aja, menampilkan aja. Oke. Setelah kita tampilkan, kita bisa lihat saja di slide ya. Kita convert IMG-nya itu yang semula RGB ke HSV ya. Karena nanti untuk segmentasi itu lebih cocok kalau nilai pixelnya itu bukan RGB tapi HSV, hue saturation value ya. Jadi saya membuat IMHSV sama dengan cv2.cvt color. Ini untuk mengkonversi dari RGB ke HSV ya. BGR to HSV ya. BGR to HSV ya untuk konversi. Terus kita ambil dari tiap channelnya itu HSV cv2.split ya. IMHSV. Terus kita showkan dulu plt.imshow yang hanya kita tampilkan. Ini harus, karena kalau kita mau menampilkan satu channel itu kita harus kasih argumen CMap sama dengan gray seperti ini. Oke, ini kita copy saja biar cepat. HSV.
Oke, yang keempat ini kita panggil gray. Jadi gray-nya kita bentar. Gray ini kita gunakan untuk mengkonversikan image yang HSV menjadi gray gitu ya, grayscale. Jadi grayscale-nya itu kita dapatkan dari cara mengalihkan channel S dengan 0,7 ya, 0,7 kali S sama 0,3 dikali V, S sama V. Nah, gray sama dengan CV2 dot Gaussian blur. Ini kita coba lakukan pre-processing menggunakan Gaussian blur. Mungkin saya nggak akan menjelaskan detail ya, ini karena akan kita pelajari di mata kuliah digital image processing. Blur, gray, 15,15 ini ya untuk blurnya kita pakai argumen seperti ini parameternya. Nah, kita IM show-kan gray CMap sama dengan gray. Terus kita show-kan. Oke, ini betul yang gray-nya ini ada yang salah sebentar. Gaussian blur, Gaussian blur. CV itu Gaussian blur sudah betul. Gaussian blurnya salah enggak? In function, bentar ada yang error ini. HSV-nya sudah betul. Oh ini harus ditambah ini. 0,7 S ditambah 0,3 V ya. Oke. Ya ini yang gray-nya sudah dapat ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini kita lakukan segmentasi nih, langkah terakhir. Nah, X sama dengan karena kita mau lakukan clustering, jadi datanya pixel itu, image itu kan 2 dimensi ya, X, Y gitu kan ya. Kita harus flattenkan dulu, biar nanti jadi apa namanya, vektor gitu ya. Jadi kita flattenkan, dot reshape minus 1,1. Jadi intinya ini kita menjadikan data yang 2 dimensi matriks menjadi vektor. Nah ini kita pakai k-means. Nah, k-means-nya ini kita pakai number of clusternya itu 2. Karena kan kita segmentasi, pasti kelasnya ada 2. Number of clusternya 2. Oke, terus kita fitkan ke X-nya. Terus labelnya ini kita ambil dari k-means.predict ya. X ya, jadi ini kan kita predict ya. X-nya tadi. Setelah kita fit, kita predict, kita dapat labelnya. Nah, kita kasih variabel bin. Jadi bin itu nilainya 0 atau 1 nanti. Nah, bin itu sama dengan label dot reshape. Nah, kita reshape sesuai dengan ini gray tadi ya. Gray. Ini harusnya gray. Gray. Oke. Nah, jadi nanti bin ini dia kayak pengali 1 sama 0 gitu ya. Kalau 1 berarti dia masuk ke cluster 1, kalau 0 berarti 0. Kalau 0 itu kita kalikan dengan 0 berarti dia dianggap background. Kalau 1 dia dianggap objek. Nah, gray.shape. Oke, terus di sini kita plt.imshow. Kita tampilkan bin-nya. Oke, kita coba tampilkan dulu ini. Number of clusters. Nah, ini kan ya.
Yang 0 itu berarti dia dianggap sebagai background, yang 1 dianggap sebagai objek gitu kan. Oke, ini sudah kita dapatkan. Nah, ini kita lakukan segmentasi. Caranya gampang sekali. Kita bikin variabel obj, objek ya. Itu sama dengan cv2.merge. Nah, merge-nya itu kita kalikan dari tiap RGB itu kita kalikan dengan bin-nya. R kali bin, G dikali bin ya. B dikali bin. Seperti ini. Terus kita show-kan. Kita copy aja. Ini kita gantikan obj. Oke ya, ini sudah kita lihat, sudah berhasil kita segmentasi ya. Jadi yang kita ambil itu hanyalah objek Apple-nya dulu. Jadi dia harus, pertama kita lakukan perubahan dulu dari yang RGB itu ke HSV ya. Setelah itu kita convert ke dalam bentuk grayscale. Baru nanti kita segmentasi. Setelah kita segmentasi, kita memiliki 2 kelas ya. Number of clusternya 2. Jadi yang 0 itu background, yang 1 itu objeknya. Kita tinggal kalikan aja, matriks kali matriks itu ya. Jadi yang background itu dikali 0. Pixelnya pasti nilainya 0. Seperti itu. Jadi pixel itu sebetulnya nilainya 0 sampai 255 gitu ya. Kalau dia pixelnya itu masuk ke background, nah kita kalikan dengan 0 pasti dia yang menjadi hitam warnanya.